Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog di segmen kedua, ketersediaan stok pangan jelang Nataru, pokok bahasan kita pada hari ini. Dan pemirsa, tadi sebelum jeda saya sudah menyampaikan ada bahwa Kota Tanjung Pinang ini daerahnya, kebutuhan daerahnya terlebih dari bahan pokoknya didatangkan dari daerah luar seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Pulau Jawa. Nah, Kota Tanjung Pinang ini berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia, begitu pemirsa. Nah, kebutuhan ini bagaimana, biasanya kan lebih murah yang didatangkan dari impor daripada dari negeri sendiri seperti itu. Nah, mungkin Pak Atma boleh jelasin sedikit nggak sih Pak? Mungkin ini bagaimana memberikan pencerahan, mungkin pengetahuan kepada masyarakat, kenapa kita tidak lebih baik mengimpor kebutuhan saja dari negara tetangga karena harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang didatangkan dari Sumatera ataupun dari Jawa tadi, karena harganya jauh lebih tinggi begitu Pak. Baik, Tanjung Pinang ini memang kita tahu bahwa memang bukan daerah penghasil, ya kan, terutama untuk produk-produk seperti itu, karena lahan pertanian, misalnya sawah, ladang, padi tidak ada di Tanjung Pinang. Lahan-lahan untuk palawija yang lain juga hanya sedikit sekali. Sedikit sekali ya Pak. Ya? Karena lahan Tanjung Pinang sebagian besarnya terdiri dari boksit, ya kan? Tidak subur untuk ditanami jenis-jenis palawija itu. Hanya ada beberapa lembah-lembah subur, hanya sedikit sekali. Sehingga pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertanian di Tanjung Pinang ini membuka lahan di Kabupaten Bintan, di Pulau Bintan juga, tetapi secara administratif tidak berada di Kota Tanjung Pinang kan, tapi sudah di Bintan. Tapi memang senyata-nyatanya yang import itu benar lebih murah. Bawang misalnya, bawang India dikenal di Tanjung Pinang ini, bawang Burma, jauh lebih murah dari bawang Brebes, bawang Jawa itu. Walaupun memang semua masyarakat menyatakan bawang Jawa itu rasa dan aromanya lebih enak daripada bawang Burma dan bawang India. Itu agak hambar gitu. Tapi dari segi harga yang murah, jauh lebih murah. Termasuk juga daging, ya. Yang kita kenal daging beku itu import, harganya jauh lebih murah. Paling tinggi daging import sekarang ini daging beku itu 100.000. Tetapi kalau daging segar kan sudah 130.000. Jadi itu ada alternatif. Kenapa semuanya tidak import saja? Ya kan lebih murah. Tapi kalau dibuka keran import sebesar-besarnya, dilempengkan, artinya pemerintah juga tidak ada keberpihakan dengan petani-petani dalam negeri, kan, dengan petani lokal. Jadi harus juga diberi proteksi. Import juga dibuka, tetapi tidak sepenuhnya keran import itu ada kebijakan untuk import. Tidak semua, ya kan, tidak seluruh kebutuhan dalam negeri ini harus diimpor. Kalau tidak mati petani kita di dalam negeri kan, itu begitu. Oke, baik. Jadi artinya ada regulasi yang memang keberpihakannya kepada lokal, gitu ya Pak ya, kepada memang petani pemerintah lokal, begitu. Harus memberi proteksi kepada petani-petani lokal, ya. Kalau tidak akan terjejas mereka. Oke. Pak, jadi Pak, untuk itu, nah, untuk meningkatkan, kadang-kadang kan lebih kualitas dari produk lokal ini lebih rendah begitu dibandingkan produk impor. Nah, mungkin Pak ini boleh menambahkan sedikit nggak sih Pak terkait mungkin apa sih biasanya untuk meningkatkan mutu kualitas dari produk lokal ini? Apakah pemerintah juga memberikan semacam suplai begitu, memberikan semacam apa ya kita sebut mungkin apa ya disebutnya begitu Pak? Proses mungkin transfer ilmu atau pembelajaran. Iya, seperti itu Pak. Mungkin ada nggak seperti itu? Yang kami ketahui sebenarnya kalau tupoksi ini dinas kami, maaf Pak ya saya jelaskan. Jadi kalau tupoksi dinas kami itu sebenarnya kan di hilir.
sudah distribusi. Nah, ini kan bicara ke hulu kan. Jadi kalau hulu ini sebenarnya pasnya di Dinas Pertanian. Cuma yang saya tahu untuk Dinas Pertanian kita itu dari program-program dari Bank Indonesia sangat mendukung untuk kebijakan untuk membantu pertanian walaupun kita lahannya terbatas, ada sih kelompok-kelompok tani yang memang cukup terbatas di Tanjung Pinang, dan setahu saya program-program seperti dari BI yang diajukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang, misalnya untuk bantuan misalnya alat-alat pertanian, benih, dan mungkin transfer ilmu lainnya yang kita juga mungkin tidak terlalu paham bagaimana ya. Cuma yang kami tahu, informasi yang kami dapat memang ada beberapa pihak eksternal seperti BI dan mungkin CSR perbankan yang menyasar ke untuk di hulu tadi pertanian. Baik. Nah, Pak Atma, Tanjung Pinang kan kebutuhan untuk sayur mayurnya sebagian kan sudah terpenuhi dari kita sendiri, yaitu dari dari Kabupaten Bintan begitu. Nah, mungkin untuk petani-petaninya tersebut kan biasa ada juga yang menjual ke luar daerah seperti ke Batam dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini adakah komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Bintan agar kita untuk kebutuhan sayur mayur di Tanjung Pinang ini dipenuhi terlebih dahulu dibandingkan ke luar daerah begitu Pak? Adakah komunikasi seperti itu Pak dengan pemerintah Kabupaten jadi Bintan? Begini, memang para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertanian sayur mayur terutama yang banyak pengusahanya orang Tanjung Pinang membuka ladang-ladang itu di Bintan ya Pak di ya? Bintan. Memang mereka ini sudah terjalin kemitraan dari dulu bahwa barang-barang ini hasil produksi pertanian jenis ini mereka pasarkan sebagian besar ke Batam. Sebagian besar ke Batam. Oleh karena itu sebenarnya kalau dia pasarkan juga ke Tanjung Pinang, ada asumsi bahwa tentu akan menekan harga juga kalau di Tanjung Pinang ini. Tetapi memang kebutuhan-kebutuhan itu akhirnya yang Tanjung Pinang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Jawa dicukupi. Jadi memang itu sudah terjalin hubungan kerjasama ya antara pengusaha petani itu, pengusaha pertanian di Bintan ini dengan di Batam itu, sehingga produk mereka itu dibawa ke Batam. Sebagian kecil aja di sini, kecuali yang petani-petani Tanjung Pinang yang menggarap lahan kecil-kecilan itu menjual sendiri itu di gerai tani, gerai pangan yang ada di Jalan Hang Lekir. Di situ tanam sendiri, jual sendiri. Memang jadi harganya di gerai pangan itu lebih murah itu. Tapi petani-petani Tanjung Pinang itu punya lahan yang kecil, ya, lahan yang sedikit. Artinya kita tetap harus memang didatangkan dari luar daerah begitu ya Pak ya? Karena yang dari Bintan itu hanya sebagian kecil aja. Sebagian kecil juga, ya. Baik. Nah, Pak, mungkin terkait dengan kembali lagi kita bincangkan ke ketersediaan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini. Nah, untuk saat ini kita kan tinggal beberapa hari lagi jelang Tahun Baru. Apakah Pemkot Tanjung Pinang tidak memberikan satu, mungkin katakanlah ada pasar murah untuk masyarakat, bagaimana mendapatkan barang itu lebih murah begitu, Pak? Ya, Pak, silakan, Pak. Memang setiap tahun itu pemerintah Kota Tanjung Pinang ini mengadakan pasar murah untuk momen-momen tertentu. Biasanya itu pasar murah itu dilakukan pada bulan puasa dan menjelang Idul Fitri. Jadi memang sebenarnya menjelang
akhir tahun ini, perayaan Natal tahun baru ini juga memang semestinya itu ada juga, kami sadari ya, mestinya ada juga, karena untuk pasar murah itu pemerintah daerah memberi subsidi. Memberi subsidi supaya harganya itu, harga beli oleh masyarakat terhadap barang-barang itu menjadi lebih murah. Karena kita juga dengan anggaran yang tersedia juga tidak cukup untuk melayani setiap momen-momen penting, karena itu hanya sekali saja pada momen bulan puasa dan Idul Fitri yang dilaksanakan pasar murah itu. Begitu. Jadi mungkin ini kalau saat ini juga diadakan pasar murah, mungkin tidak bisa dilaksanakan barangkali ya Pak ya? Kalau pasar murah memang harus ada, karena tidak bisa dilaksanakan sekarang karena harus ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah, karena barang itu dijual bisa jadi 40-50% atau 60% di bawah harga pasar. Nah itu pasar murah kan, untuk melayani masyarakat pada momen-momen penting ini. Nah, jadi karena sekali lagi karena dukungan anggaran untuk itu tidak tersedia, ya tidak dapat kita laksanakan pada momen akhir tahun ini. Karena insidensial Pak ya. Iya. Tapi meskipun tidak bisa dilaksanakan, tapi harga ketersediaannya mencukupi sampai akhir tahun ini. Ya, Pak ya. Jadi memang yang penting itu stok ketersediaan barang itu cukup. Cukup. Jadi di Tanjung Pinang sekarang untuk semua item barang pokok itu, bahan pokok ini cukup 2 bulan 3 bulan ke depan cukup. Cuman harga, dari segi harganya saja yang saya sampaikan tadi itu fluktuatif. Ada turun naik tetapi lebih banyak naiknya. Ya, baik pemirsa, kami masih menanti Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon WhatsApp di nomor 083161593800. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini, ketersediaan stok pangan jelang Nataru. Nah, mungkin Anda ingin yang bertanya seperti apa persediaan, mungkin beras, gula, dan lain sebagainya. Mungkin saya juga ke Pak Endi nih di segmen kedua yang kita rehat sejenak sebentar lagi. Nah, saya biasanya kan di Natal ini kan masyarakat yang Kristiani dan juga mungkin yang lainnya kan lebih banyak memproduksi kue dan hampir sama dengan Hari Raya Idul Fitri begitu. Nah, untuk harga telur dan seperti gula itu seperti apa Bang saat ini? Dari informasi terakhir yang kita dapatkan dengan rapat distributor hari Kamis lalu, jadi ada beberapa distributor yang menjelaskan tentang hasil-hasil komoditasnya. Yang pertama, yang ayam dipastikan, untuk telur ayam itu dipastikan tidak ada kenaikan, karena seperti kami jelaskan tadi sudah ada surat ke integrator. Integrator itu kan kalau pengusaha ayam itu kan dia juga beririsan dengan pengusaha peternak ya. Jadi disampaikan juga informasinya bahwa mereka menjamin insya Allah sampai akhir tahun. Telur kan bahan baku untuk ibu-ibu buat ini ya, mungkin buat kue, buat apa, jadi termurah 1.450 sampai 1.600. Jadi memang dijamin lah, katanya istilah mereka berani menjamin tidak ada kenaikan sampai dengan akhir tahun. Nah, untuk stok tepung apa semua memang tidak ada, maksudnya tidak ada kekhawatiran ya, insya Allah lancar juga untuk stok tepung. Jadi biasanya memang akhir tahun di perayaan Natal mungkin itu tadi ya, produk-produk, ada beberapa komoditas yang menjadi prioritas untuk umat Kristiani juga. Oke, baik, dipahami. Nah, pemirsa, kami akan pemirsa, kami akan kembali di segmen ketiga nanti, tetap dengan bahasan ketersediaan stok pangan jelang Nataru, dan kami juga masih mengajak Anda untuk berinteraksi melalui telepon WhatsApp di nomor 083161593800. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi.